Inilah lokasi uji nyalinya. Saudara Yudi, apa yang membuat Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Pengen tahu aja, tidak ada makhluk apa-apa, pengen tahu aja. Baik, saya akan langsung menyampaikan peraturannya ya. Anda ditugaskan di tempat ini selama 2 malam. Di sini kami menyiapkan perbekalan dan cahaya lilin. Karena lampu di sini semua akan dipadamkan. Kami juga menempatkan beberapa kamera ada di depan Anda, persis. Satu dari arah tangga dan satu dari dalam ruangan sebelah sana, ya. Apabila Anda merasakan sesuatu, langsung dikomunikasikan, dan apabila Anda merasa tidak kuat, Anda tidak ingin melanjutkannya, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Ya, satu hal lagi di sini kami menambahkan satu helm berkamera. Ini sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat selama di sini. Saudara kau menandakan waktu uji nyali sudah dimulai. Anda siap? Silakan, saudara. Selanjutnya, invasi dunia lain. Krek-krek di atas. Assalamualaikum. Tunggal. Sampai pun. Ada lampu. Assalamualaikum. Tunggal. Citra melihat orang seperti ini secara psikologis apakah akan lebih berani dibanding dengan orang yang mungkin pernah punya pengalaman? Ini kalau yang saya lihat di sini peserta ya auranya sendiri berwarna kecoklatan. Dalam kehidupan sehari-hari tipikal atau karakternya orang yang sangat pasif, lebih banyak menelan informasi dan jarang sekali untuk komunikasi. Ada suara bunyi. Ada orang jalan. Jatuh. Saudara Yudi, bisa diceritakan apa saja yang Anda alami selama berada di tempat ini? Tadi
Jadi ada suara kayak orang jalan di atas, kayak orang gede ya, perasaan itu tuh bilang, terus kayaknya mau turun tangga tapi dia bersuara itu. Bersuara. Kayak ular gitu. Terus di luar tuh kayak ada yang nangis di perempuan gitu. Bulu kuduk sempat merinding juga tidak? Iya. Ya, Anda gagal ya melewati malam pertama ini. Apa yang Anda telah alami di sini semoga akan menjadi pelajaran ya di kemudian hari, dan kami semua mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah menjadi seorang peserta uji nyali ini kembali ke ruang. Pemirsa, itulah peserta kita yang pertama. Nantikan peserta selanjutnya tetap di malam yang pertama di Masjid Dunia Lain. Dapat dilihat di sini ruangan uji nyalinya tidak terlalu luas ya. Motivasi Anda apa ingin menjadi seorang psikolog? Pengen tahu aja, pengen lebih mengetahui gitu dunia lain gitu seperti apa, kan belum pernah melihat ya. Anda belum pernah punya pengalaman mengenai hal tersebut, Belum. tapi percaya akan hal tersebut? Enggak. Tidak percaya. Enggak. Baik, Anda akan beruji nyali di lokasi ini, di ruangan ini selama 2 malam. Sambil menunggu Anda bebas melakukan apa saja, kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin, karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat Anda berada di sini. Jika Anda merasakan dan mengalami sesuatu, bisa langsung dikomunikasikan kepada kami, dan apabila Anda merasa tidak kuat, Anda dapat melambaikan tangan seperti ini. Itu tandanya Anda menyerah. Maka Anda kami nyatakan gagal. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda melihat. Ya, malam pertama ini sudah dimulai uji nyalinya. Silakan. Merinding. Merinding banget, merinding. Kayak ada yang masuk. Selanjutnya, di Masjid Dunia Lain. Di belakang kayak ada suara. Punten ya, punten. Astagfirullahaladzim. Merinding. Merinding banget, merinding. Kayak ada yang masuk. Maaf ya, ganggu. Ini sisa malam dari malam pertama Kiprana. Apakah energinya sendiri juga terasa lebih kuat di sini? Otomatis semakin malam itu energi itu akan semakin besar ya. Tapi dilihat lagi kalau dari tekstur tubuh si pesertanya sendiri ini kan memang tipe orang yang tidak percaya ya. Sebelum dia menemukan sesuatu yang nampak di hadapannya. Penilaian Citra sendiri terhadap peserta gimana? Ya sebenarnya sih itu hal yang wajar ya apabila seseorang skeptis terhadap sesuatu yang memang abstrak. Itu sampai kapanpun tidak akan mudah mempercayai sampai dia benar-benar mengalami.
Itu dia kenapa peserta ini adalah salah satu pengalaman yang kira-kira saya rasa di tempat ini peserta akan mengalami hal yang belum pernah dialami. Astagfirullahaladzim, ada yang jatuh di kamar mandi ada yang itu, ada yang gagak nah dua tak. Astagfirullahaladzim. Punten ya bapaknya, punten, orang teh tengah ganggu di dieu orang teh, nya, punten ya, tengah ganggu di dieu orang teh kata tengah ganggu, ngan dulu itu doang ya, punten bapak-bapak di kamar mandi ada yang jatuh, kayak semacam itu. Alat kaca punten kaget orang kaget sarana di atas ada berhenti sarana punten bapak punten astagfirullahaladzim di atas suaranya bergempar astagfirullahaladzim ternyata ada suara binatang ada yang mau turun astagfirullahaladzim ada yang mau turun kontennya buka orang tuh nggak ganggu suara atas kaya ada suara cowok gitu suaranya punten bapak punten tengah ganggu punten bapak suara cowok sama cewek di atas astagfirullahaladzim puntennya tengah ganggu orang mah tengah tolong Gimana, masih merasa takut di ruangan ini? jadi dia tuh mau turun tuh ke situ. Tahunya mau turun ada suara langkah seperti Langkahnya juga keras. Terus sambil nangis, gitu. nangisnya jelas sekali. Ya mungkin ini residual energi dan juga mungkin residual energi yang disalahgunakan ya, mungkin oleh energi astral yang ada di sini. Baik, Saudara Yoni, memang pengalaman yang Anda dapati di lokasi seperti ini bukanlah satu hal yang mudah ya. Dan atas partisipasinya menjadi seorang peserta uji nyali, walaupun Anda telah gagal, kami di sini mengucapkan banyak terima kasih. Ya, silakan kembali ke ruang kontrol bersama Kiprana dan Citra Prima. Pemirsa, itulah uji nyali kita di malam yang pertama. Nantikan peserta selanjutnya di malam kedua nanti, tetap di Masih Dunia Lain. Saudara Hussein, Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali. Oke. Apa yang membuat Anda ingin mengikuti uji nyali ini? Yang pertama, kebetulan saya ingin tahu tentang dunia di luar dunia kita. Baik, Saudara Hussein, untuk Anda ketahui, Anda adalah peserta yang ketiga di sini. Ya, dan di malam yang kedua.
karena di malam pertama 2 orang peserta kita gagal melewati waktu yang ditentukan berada di ruangan ini. Saya akan menyampaikan peraturannya. Anda akan uji nyali di ruangan ini selama hanya 1 malam. Selama berada di sini, Anda diharuskan dan diwajibkan untuk selalu berkomunikasi kepada kami. Karena apabila kami melihat di monitor Anda hanya diam saja, kurang lebih waktu 10 hingga 15 menit, maka kami terpaksa akan menjemput Anda. Itu tandanya Anda kami diskualifikasi. Satu lagi di sini kami menambahkan 1 helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui ke arah mana Anda memperhatikan selama berada di ruangan ini. Suaraku menandakan uji nyali ini sudah dapat dimulai. Ya, Anda siap? Baik, silakan. Merinding nih. Sangat gelap. Kira ada apa sih ya? Ya pasangan. Apa sih? Punten, saya di sini tidak akan ganggu. Bu, Pak, terus semua yang tinggal di sini, mohon maaf kalau dengan adanya saya di sini merasa terganggu. Saya di sini cuma sebentar, paling 2-3 jam. Selanjutnya di Masih Dunia Lain. Oh, astagfirullah. Bu, Pak, terus semua yang tinggal di sini, mohon maaf kalau dengan adanya saya di sini merasa terganggu. Saya di sini cuma sebentar, paling 2-3 jam. Kita sama-sama mengerti, jangan sampai saling mencelakakan. Surat itu. Ada yang nangis. Tangisan bayi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, adakah perbedaan antara malam pertama dan malam kedua nih, Kiprana? Mungkin mengenai energi dan juga sosok-sosok yang memang belum ada di malam pertama. Kalau energinya ini sudah terlalu besar ya, tapi kembali lagi kepada si pesertanya sendiri. Kalau memang dia sudah pernah mempunyai pengalaman, biasanya dia akan membuat hal-hal seperti ini itu akan menjadi biasa buat dia. Jadi kadar takutnya itu masih terlalu sedikit ya kalau saya bilang sih. Kalau Citra menyikapinya psikologi seperti ini bagaimana? Sebenarnya justru dengan pengalaman yang ada sebelumnya, pada saat mengikuti uji nyali sendiri, itu adalah sebuah bentuk persiapan yang sudah ada. Dan auranya sendiri peserta saya lihat bagus, ya, kehijauan. Dalam arti meskipun ada interaksi dari makhluk astral, mereka tidak bisa menyerang secara ekstrim. Astagfirullah.
Astagfirullah, apa tuh? Astagfirullahaladzim. Apakah komunikasi ini juga mungkin mencoba ingin berkomunikasi tapi sebetulnya tidak tahu komunikasi seperti apa sih arahnya? Jadi sebenarnya gini ya, makhluk astral itu hanya bisa menerima vibrasi yang diberikan kepada manusia. Kalau energi yang diberikan peserta ini seperti ungkapan maaf, itu kan energinya seperti lembut, bukan energi panas. Jadi makhluk astral ini mereka tidak merasa ditantang, tapi justru mereka di sini interaksinya ingin menunjukkan bahwa mereka ada, mungkin ada yang ingin mereka sampaikan atau bagaimana seperti itu. Coba kita lihat di sini seperti ada makhluk halus. Coba di atas ini mulai kembali ada suara seperti anak maaf, saya di sini tidak untuk mengganggu. Saya di sini cuma sebentar doang. Maaf, di sini tidak untuk mengganggu. Selanjutnya, di masih dunia lain. Ada suara laki-laki yang astagfirullahaladzim. Ada suara letupan di atas sana. Coba kita lihat. Astagfirullahaladzim. Saya di sini cuma sebentar. Ternyata tidak ada. Sekarang suara itu muncul kembali. Di sini ada suara. Ternyata ada saya. Seperti sedang ada orang yang sedang berjalan. Maaf, kita tidak saling mengganggu. Saya di sini cuma sebentar. Tidak lama. Suara itu ada di sana. Kenapa? Ini memang ternyata di sini banyak Banyak apa? makhluk halus nih. Banyak. Di sini. Anda masih terlihat gemetar. Ya, memang sedikit lihat gemetar. Itu juga yang membuat Anda tidak Tidak nyaman. diri Ya. di satu titik ya, membuat Anda terus berjalan. Anda melihat sosoknya, Saya melihat sosok makhluk halus itu. oh ya? Yang seperti apa? Ya, dia menggunakan kain putih. Sebelumnya dia sepertinya mau turun. Setelah saya lihat dia naik kembali.
Ya, bisa diceritakan apa saat di sini fenomena seperti apa dan apa pertama? Jadi memang sepertinya mereka Ya. mereka merasa terganggu keberadaan saya di sini. Seperti banyak anak-anak kecil yang sedang berlari-lari bermain. Ada juga Anda lihat Ada. sosoknya. Kalau sosoknya mungkin melewat. Melewati. Lewat Anda sekilas. Anda merasa mungkin ada di belakang, terkadang Nah, itu ada, dia. ada nengok Nah. mungkin ada di belakang. Nah itu dia. Istighfar bersama Yesus. Ya, berarti di sini sebenarnya energi yang memang mungkin berinteraksi di ruangan ini itu dari segala arah ya. Dari segala arah, betul. Peserta kita merasakan dari arah depan, dari belakangnya, bahkan dari Atas. arah atas seperti itu. Karena memang di sini ya seperti saya bilang ya, energinya terlalu besar ya. Jadi siapapun yang memang ada di sini itu pasti akan merasa terganggu karena sebaliknya. Jadi memang tempat ini tidak berpenghuni lama, otomatis makhluk-makhluk astral itu pasti akan menempati tempat ini. Citra mungkin ingin menanyakan secara psikologis peserta kita, walaupun kita lihat memang Dingin ya. Ya masih lumayan. malah iya, saya Ya, lihat Anda kedinginan justru di sini. Jadi Benar kedinginan. sebenarnya reaksi tubuh yang dialami oleh peserta, rasa kedinginan gemetar itu bukan sekedar hanya rasa takut, tapi sebenarnya karena orangnya hijau. Biasanya orang-orang yang berwarna hijau itu dengan dimensi lain, mereka ingin berkomunikasi. Tapi kalau kita menolak, itu jadi tabrakan, kadang rasanya seperti gemetar atau dingin. Sebenarnya Anda tidak takut, Anda bisa mengatasi. Cuman memang akhirnya jadi rasa gemetar karena itu frekuensi untuk ya menyelaraskan sebenarnya. Ya, Saudara Husein, Ya. Anda dapat melewati waktu uji nyali ini. Dan atas keberhasilan Anda ini, kami nyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami semua mengucapkan selamat